Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ade Delpita, spesialis patologi klinik, serta Diklat Angkatan ke-10 Diklat PKA Provinsi Jambi. Baiklah, judul materi pembelajaran pembuatan video yang berjudul Manajemen Penganggaran dan Manajemen Risiko di Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti, di mana Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah Kota Jambi yang memiliki peran vital dalam menyediakan layanan rujukan tingkat regional pada salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional, di mana keberhasilan sistem kesehatan sangat bergantung pada tata kelola organisasi yang efisien dan adaptif. Manajemen penganggaran merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pengguna dana atau sumber daya finansial untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan dari organisasi kita, Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti, dengan melibatkan satu, pembuatan perencanaan, kemudian yang kedua, mengalokasikan dana untuk kegiatan operasional, kemudian yang ketiga, pemantauan, pengeluaran, evaluasi kinerja, anggaran secara berkala. Kemudian yang kedua yaitu manajemen penganggaran di lingkungan Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti tidak hanya berfungsi sebagai distribusi sumber daya, tapi juga sebagai instrumen kontrol dan perencanaan kinerja kami. Kami di Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti telah mengimplementasikan sistem penganggaran berbasis kinerja atau PBK. Di sini yang menekankan kepada efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan capaian indikator, output, dan outcome layanan. Bagaimana lagi dengan perencanaan anggaran di rumah sakit kami, di mana perencanaan anggaran di Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, diskusi antar unit bagian pelayanan dan tim perencanaan agar anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan real di lapangan atau di setiap bagian atau unit masing-masing dari bagian rumah sakit kami. Rumah sakit kita harus menguatkan aspek penganggaran dari manajemen risiko seperti satu, penerapan dashboard kinerja merupakan kontrol kita, kemudian sistem monitoring berbasis data, kemudian pelaporan keuangan yang secara elektronik berhubungan dengan indikator mutu. Kemudian ini kami ada langkah-langkah penganggaran yang kita harus lewati. Yang pertama yaitu perencanaan tahunan yang harus terintegrasi, yaitu rencana belanja RBA, yaitu Renstra, kemudian rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, kemudian rencana kerja jangka panjang, dan rencana tahunan. Kemudian penganggaran berdasarkan output dan outcome. Jadi misalnya anggaran yang kita butuhkan per unit berdasarkan jumlah pasien, itu contohnya. Kemudian bagaimana lagi kita mengevaluasi kinerja dari manajemen anggaran kita, yaitu dengan cara memonitoring per 3 bulan oleh tim perencanaan dan keuangan yang melibatkan kepala unit ataupun kepala bagian di seluruh rumah sakit. Pembelajaran penting dari pendekatan ini adalah perlunya kepemimpinan yang mendukung dan melibatkan atau pelibatan aktif dari semua SDM agar menarik atau benar-benar menjadi budaya institusi yang baik. Dalam manajemen risiko, di rumah sakit kami difokuskan kepada risiko klinis, kemudian ada risiko keuangan, dan risiko teknologi informasi. Nah, proses ini mengikuti siklus lagi. Yang pertama, identifikasi risiko, di mana dilakukan melalui forum mutu, laporan IKP atau indeks kepuasan pasien, kemudian dilakukan audit internal. Kemudian di sini kita lakukan juga analisis dan evaluasi risiko berdasarkan tingkat probabilitas dan dampaknya. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan mitigasi rumah sakit kami yang sudah menyusun risk register unit yang memuaskan strategi kita. Untuk mempermudah pemantauan, kita juga mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Salah satu integrasi sistem digital yang tersedia di Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti yaitu penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit yang disebut dengan SIMGOS, di mana SIMGOS merupakan sistem integrasi sistem digital kami, sistem utama yang mengintegrasi berbagai layanan dan fungsi manajemen di rumah sakit, di mana yang pertama yaitu manajemen kinerja, menyediakan data operasional harian seperti jumlah pasien, lama rawat inap, angka bor, jumlah tindakan medis, dan waktu layanan. Kemudian juga terdapat data manajemen penganggaran yang mengintegrasikan informasi penggunaan alat, obat, dan sumber daya manusia yang dapat dikaitkan dengan cost center unit pelayanan. Kemudian terdapat juga manajemen risiko, di mana bisa merekam insiden keselamatan pasien atau IKP, kesalahan prosedur, atau keterlambatan layanan secara digital untuk dianalisis oleh tim mutu. Terakhir yaitu saran untuk manajemen penganggaran dan manajemen risiko di rumah sakit kami, yaitu kami harus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kami, baik nakes, non-nakes, semuanya harus terlibat. Kemudian yang kedua, integrasi antar sistem informasi. Kemudian yang ketiga, memantau atau pemantauan secara berkala. Yang keempat yaitu harus ada dukungan pimpinan dan komitmen lintas unit. Demikian
pemaparan materi atau video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.